Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sebentar kan di rumah aja? Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi seputar sistem pengendalian manajemen, khususnya sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Gini SPM atau sistem permanajemen adalah sistem yang dirancang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, SPM atau sistem permanajemen ini sangat korelatif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi. Pertanyaannya, kok bisa sih? Sistem pengendalian manajemen akan menentukan rencana strategis. Rencana strategis ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, perumusan kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga, evaluasi kebijakan. Nah, kali ini kelompok kami akan menganalisis tentang sistem pengendalian manajemen tentang PSBB. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak nih teman-teman apa itu PSBB? PSBB? Apa itu PSBB? PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan suatu istilah kekarantinaan kesehatan yang diterapkan di Indonesia sebagai bentuk pembatasan kegiatan masyarakat atau penduduk di suatu wilayah yang terindikasi terinfeksi penyakit atau virus, sehingga perlu ada upaya untuk pencegahan dari penyebaran virus atau penyakit tersebut. Atau bisa dikatakan juga bahwa PSBB ini merupakan upaya pencegahan penyebaran suatu virus atau penyakit di suatu daerah dengan cara membatasi interaksi antar manusia. Tujuan PSBB yaitu mencegah luasnya penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. PSBB kali ini spesifik tentang COVID-19. Jadi, pada tanggal 31 Maret lalu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan dalam video kali ini, kita akan menganalisis tentang sistem pengendalian manajemen mengenai kebijakan PSBB di Indonesia. Lalu, hubungan dengan sistem manajemen apa? Oh ya, jadi hubungannya dengan sistem pengendalian manajemen di sini ialah terdapat 3 pokok pembahasan pengendalian manajemen di sektor publik tentang PSBB, yakni antara lain perumusan, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Adapun perumusan dasar terkait dengan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Lalu turun lagi ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Lalu, pelaksanaannya seperti apa? PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri, hal yang dilakukan yaitu yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Kelima, pembatasan moda transportasi. Dan yang terakhir, pembatasan kegiatan khusus dalam aspek pertahanan dan keamanan. Wah, banyak juga ya. Tapi setelah dilihat-lihat, ada berita seperti ini. Setuju-setuju aja, cuman Seperti ini. ya itu sanksi-sanksinya harus jelas. Kok banyak pro kontranya ya? Lalu, untuk evaluasinya seperti apa? Nah, hal yang perlu dievaluasi dari penerapan pembatasan sosial berskala besar ini diantaranya gini non. Pertama, sejak diterapkannya pembatasan sosial berskala besar ini, belum terjadi penurunan yang signifikan dan penularan masih saja terjadi, sehingga PSBB ini perlu untuk diperketat. Juga sosialisasi dari pemerintah mengenai PSBB ini dirasa kurang, sehingga
banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan pemberlakuan PSBB ini. Terus yang kedua, kebijakan PSBB pusat hanya terfokus pada daerah-daerah yang berada dalam zona merah atau berada di dalam zona di mana ada yang terpapar virus COVID-19 ini, tanpa memperhatikan daerah-daerah yang masih dalam zona hijau atau yang belum terkena paparan virus ini. Sehingga untuk mengatasi itu perlu standar operasional prosedur atau SOP serta kebijakan yang disesuaikan dengan daerah yang masih dalam zona hijau. Terus yang ketiga, perlu adanya sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar pembatasan sosial berskala besar ini dan penegakan aturan yang harus maksimal. Oh ya, ada tambahan lagi nih Din. Perlunya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan penularan COVID-19 agar PSBB ini berjalan dengan optimal. Mode transportasi darat, laut, dan udara masih bisa beroperasi, sehingga perpindahan penduduk antar wilayah masih bisa terjadi. Selanjutnya, PSBB masih memperbolehkan keluar wilayah, sehingga memungkinkan terjadi perpindahan penduduk dan penularan COVID-19. Nah, yang terakhir, masih kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan secara cepat, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, itu dari sisi negatifnya. Sekarang kita akan dari sisi positif yang terjadi, yaitu masyarakat sudah banyak yang memasang solidaritas dalam rangka menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Contohnya adalah berbagai komunitas tertentu menangani beberapa masyarakat yang mereka kehilangan mata pencahariannya selama terjadi kasus COVID-19. Keselamatan dan kesehatan bangsa lebih penting daripada ego sendiri. Lebih cepat program dilaksanakan, lebih cepat juga COVID-19-nya hilang. Dengan dilaksanakan PSBB, pemerintah dan masyarakat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam penyelamatan keberlangsungan hidup bangsa. Wah, luar biasa sekali ya penjelasannya. Di sini aku jadi tahu kalau SPM atau sistem manajemen itu ambil andil untuk menentukan rencana strategis dari mulai perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Apalagi kasus terdekat ini yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, betul sekali Nun. Mungkin itu dulu ya dari kami. Ya, demikian analisis kita mengenai kebijakan sektor publik di dalam hal ini yaitu PSBB. Di dalam situasi PSBB sekarang ini, mengutip kata-kata dari Pak Erick Thohir, saat ini saatnya kita saling bergotong royong, saling bantu dan berikanlah solusi. Stop mengeluh dan stop menyalahkan. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang intinya persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota, masyarakat kecil, masyarakat besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.